أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا الكتاب اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين اللهم يسر لإخواننا الذين سافروا في الأرض اللهم يسر لهم ولا تعسر عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Para muslimin rahimakumullah, pada bacaan berikutnya dari surah Al-Baqarah yang tadi dibaca di awal kajian ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keadaan orang-orang yang pernah terjadi, yang pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan masih menerima wahyu. Ya, di dalam ayat tadi yaitu ayat 135 dari surah Al-Baqarah, Allah bercerita tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang pernah hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini ceritanya. Wa qalu, dan mereka berkata, wahai Muhammad. Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya mengatakan, "Tsumma dzakara khusumatal yahud wan nasara ma'al mu'minin." Kemudian Allah menyebutkan permusuhan orang Yahudi dan orang Nasara
kepada orang-orang yang beriman, yakni kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Allah berfirman dalam ayat ini, wa qalu dan mereka berkata, mereka siapa? Yakni yaitu kata tafsir Jalalain ya, yang berkata adalah al-Yahudu, orang Yahudi dulu di zaman Nabi, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka tinggal hidup di Madinah, sama satu kota dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata lil mu'minin, kepada orang-orang beriman, yakni pengikut Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi berkata kepada orang Muslim yang ada di Madinah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, berkata begini, kunu hudan, jadilah kalian orang Yahudi, tahtadu minad dolalati, kalau kamu mau jadi orang Yahudi, tahtadu, kamu akan mendapat petunjuk, minad dolalati, dari kesesatan, au nasara, maksudnya wa qalu, yakni an-nasara, sebaliknya orang-orang Nasara, yakni orang-orang yang ada di Najran pada waktu itu. Orang-orang Nasrani tinggal di negeri Najran bersebelahan dengan negeri Madinah. Itu orang-orang Najran berkata juga kepada orang Muslim di Madinah, kunu nasara, jadilah kalian hei orang-orang Islam menjadi orang Nasrani, tahtadu, nanti kalian akan mendapat petunjuk, minad dolalati, dari kesesatan. Nah, gitu. Jadi waqalu kunu hudan au nasara tahtadu. Lalu Allah bilang apa? Kul, katakanlah ya Muhammad, katakanlah kepada orang yang mengajak kamu meninggalkan Islam menuju kepada yang lainnya. Katakanlah bagaimana? Katakanlah ya Muhammad, laisa kama kultum, tidak sebagaimana yang kalian katakan. Kalian mengatakan kalau kami mengikuti kalian, kami akan mendapat petunjuk. Enggak begitu. Yang benar, bal millata Ibrahim hanifa, akan tetapi agama Nabi Ibrahim itulah agama yang lurus. Nabi Ibrahim itulah agama yang lurus. Nabi Ibrahim itu milahnya, agamanya itu hanif, agama yang hanif. Apa itu hanif? Hanif tafsir Jalalain mengatakan musliman. Orang yang hanif itu orang yang muslim. Orang muslim itu apa? Orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah total. Nah, maka kemarin saya bilang, kita ini jangan-jangan belum muslim loh ini kita. Mengaku saja muslim, iya mengaku. Tapi jangan-jangan kita belum muslim. Ya. Yang benar adalah walakin, akan tetapi ittabi'u, harusnya kalian mengatakan ikutilah dina Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah hanifan, orang yang hanif, orang yang lurus. Ya, musliman, orang yang hanif, orang yang cenderung kepada kebenaran. Musliman, dia orang muslim itu Nabi Ibrahim. Mukhlison, dia orang yang ikhlas. Nah, orang yang seperti itu yang tahtadu. Kalau kalian mau mengikuti agama Nabi Ibrahim, nanti tahtadu, kalian akan mendapat petunjuk. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ada dia, dan tidaklah dia ada, maksudnya tidaklah dia Nabi Ibrahim minal musyrikin, dari golongan orang-orang yang menyekutukan Tuhan, orang-orang yang musyrik. Lalu Nabi kita diajari oleh Allah untuk membalas ucapan orang-orang yang mengajak kepada selain Islam. Apa yang diajarkan oleh Allah? Qulu amanna, berkatalah kalian wahai Muhammad, amanna billah, kami semua beriman kepada Allah. Ini dalam ayatnya, tafsirnya di sini ya. Tsumma 'allamal mu'minin. Ini tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Abbas, tafsir yang gampang saja. Ya, untuk memahami Al-Qur'an secara cepat itu ada kitab tafsir kecil, tapi yang terpercaya kayak tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Abbas, tafsir As-Sa'di boleh juga ya, tafsir apalah yang kecil-kecil itu.
Jadi summa 'allamal mu'minin, kemudian Allah mengajari orang-orang beriman majrat tauhid, jalan tauhid. Ya, jalan hidup tauhid. Likai supaya takunul yahudu wan nasara, jadilah Yahudi dan Nasara, supaya menjadi dilalatan sebagai petunjuk bagi orang Yahudi dan Nasara, atau Allah mengajari ajaran tauhid kepada orang-orang beriman supaya orang Yahudi dan Nasara menjalani kehidupan bertauhid tadi, ya, yaitu menunjuk dalalatan, menjadi petunjuk ila tauhid, kepada ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Ajaran tauhid adalah ajaran yang memahaesakan Allah. Dasar negara kita itu loh Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi negara ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara ini penduduknya berkeyakinan bahwa Tuhan itu cuma satu, Maha Esa Dia. Enggak ada Tuhan dua, itu kembar itu enggak ada, apalagi tiga. Dua saja enggak ada, adanya cuma satu aja. Nanti di dalam Al-Quran yang lain akan kita dapatkan, kalau Tuhan ini ada dua, nanti berkelahi ini dua ini. Yang satu aku maunya begini, yang satu bilang aku maunya begini, gitu nanti. Jadi Tuhan itu cuma satu. Kalau selain Tuhan itu lebih dari satu banyak. Boleh, banyak juga boleh. Ya, faqala, maka Allah berfirman dalam rangka mengajari muslimin, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah Muhammad kepada mereka itu, kami ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni bi Muhammadin, kami beriman kepada Nabi Muhammad, wal Qur'ani, dan kami beriman kepada Al-Qur'an. Udah, omong begitu aja Muhammad, dah, enggak usah banyak bicara lagi. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami juga beriman kepada apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yakni bi Ibrahim, kami pun beriman kepada Nabi Ibrahim. Kami ini orang muslim ini beriman kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi kami, ya. Wa Ismaila, dan kami juga beriman kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan kami juga beriman kepada Nabi Ishaq, ya. Kemudian wa Yaqub, dan kami juga beriman kepada Nabi Yakub, ya. Wal asbaq, dan kepada keturunannya Nabi Yakub, ya. Al-asbat ay al-auladi Yakub nih. Wabil asbat wabi auladi Yakuba, kan beriman kepada anak-anaknya Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub itu ada 12 orang itu, yang salah satunya Nabi Yusuf di dalamnya, ya. Wa kutubihim, dan kami juga beriman kepada kitab-kitab mereka. Wa ma utiya Musa, dan kami juga beriman kepada kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, yakni bi Musa wa Taurat. Kami orang muslim beriman juga kepada Nabi Musa, beriman juga kepada kitab Taurat. Wa Isa, dan kami juga, ya, wa Isa maksudnya yakni wa bi Isa, kami juga beriman kepada Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Wal Injil, kami juga beriman kepada Injil. Loh, hanya orang muslim saja Pak yang mengakui iman kepada Al-Quran, iman kepada Injil, iman kepada Taurat, iman kepada kitab-kitab para nabi yang turun sebelumnya. Wa ma utiyan nabiyyun, dan kami beriman juga kepada apa yang telah diberikan kepada para nabi, ya, min rabbihim, yang semuanya datang dari Allah Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari kalangan mereka. Jadi bedanya orang muslim dengan yang lainnya, kalau orang muslim itu mengakui Nabi Isa, mengakui kitab Injil, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Injil, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat. Itu beda dengan yang lain. Makanya dibilang di sini wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang kepada Allah muslimuna, orang-orang yang menyerahkan diri. Nah, lanjut ayat berikutnya. Fa in amanu, ini ayatnya ya, ayat 37. Fa in amanu, maka jika mereka mau beriman wahai Muhammad
jika mereka orang-orang Yahudi, orang Nasara dan semua orang yang ada di dunia ini, mereka semua mau pada beriman, yakni ahlal kitab, yakni orang-orang yakni ahlul kitab. Kalau orang-orang ahlul kitab itu mereka semua pada mau beriman, ya, bimislima amantum bih, beriman seperti apa yang kalian telah beriman kepadanya. Jadi seandainya orang Yahudi beriman seperti imannya orang Muslim, seandainya orang Nasara beriman seperti imannya orang Muslim, saudara, dalam ayat lain kita akan dapatkan nanti, kalau ada orang Yahudi masuk Islam, maka dia dapat 2 pahala. Pahala pertama karena dia beriman kepada Taurat, lalu dia beriman kepada Al-Quran. Demikian juga orang Nasara, orang Nasrani, kalau di antara mereka ada yang mau masuk Islam, maka mereka akan dapat 2 pahala. Pahala pertama karena mereka beriman kepada Injil, pahala kedua mereka beriman kepada Al-Quran. Kalau ada bertanya, lah kenapa enggak dibalik saja? Kenapa enggak orang Islam aja yang beriman kepada kita, ngikut Nasrani gitu atau ngikut Yahudi? Nah kalau yang itu Allah enggak mengendaki seperti itu. Kenapa? Ini loh, fa in amanu bimisli ma amantum bih, maka jika mereka beriman seperti imannya kalian, kata Allah, seperti imannya kalian, seperti imannya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, yakni Nabi dan pengikutnya bijumlatil amya wa kutubihim, beriman kepada semua para nabi dan semua kitab-kitab mereka. Oh, di situ bedanya. Ya, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Jadi kalau orang mau beriman seperti imannya Nabi Muhammad SAW, itu orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Makanya kita berusaha, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam hidup ini ketika kita akan berbicara apa saja atau kita akan berbuat apa saja, dipikir, ditimbang-timbang, direnungkan terlebih dahulu. Aku mau ngomong begini ini benar apa enggak? Kalau omongan kamu itu dibenarkan oleh Allah melalui Al-Quran ini, ada dalam Al-Quran omongan kamu tidak akan disalahkan. Kalau dia menyalahkan, aku cuma menyampaikan Al-Quran saja kok. Jangan tuntut aku, tuntut Al-Quran ini. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat juga begitu, kita berbuat itu dengan perbuatan yang diajarkan oleh Allah. Harusnya itu begitu. Karena kita semua adalah hamba-hamba Allah yang dihidupkan di dunia ini, dikasih makan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, tinggal di buminya Allah gratis, udaranya gratis. Tuh. Mana ada sih Pak di dunia ini yang ngasih kepada sampean gratis seumur hidup sampean? Tinggal di tanah yang gratis, nggak pakai bayar. Ya. Kemudian udaranya gratis. Kemudian makanannya gratis. Allah nggak pernah minta dari sampean makanan sampean itu. Ya. Hanya Allah saja itu yang ngasih gratis. Terus sampean tinggal di tanah sampean bilang itu milik sampean. Punya tanah di kilometer berapa? Sudirman sana, atau kilometer berapa? Cilikriwut sana. Sampean bilang itu tanah sampean kan? Itu menurut sampean. Menurut Allah itu bukan punya kamu, itu punya Allah itu. Cuma dititipkan kepada kamu. Kamu diserahi titipan. Ini kamu saya kasih kekayaan sehingga kamu bisa memiliki ini. Tapi nanti kalau kamu mati, itu tanah itu tertinggal di situ, enggak kamu bawa itu. Itu loh bukti bahwa apa yang kita punya itu bukan milik kita. Loh. Ini tidur apa? Bangun nih. Oh, bangun ya. Jadi makanya Nabi mengatakan yaqulul insan mali atau beliau mengatakan yaqulu bani Adam mali. Manusia atau anak Adam selalu mengatakan hartaku, itu hartaku, itu tanahku, itu rumahku, itu mobilku. Falaisa lahu min malihi, kata Nabi, padahal tidak ada milik dia dari apa yang dia bilang hartanya tadi, illa kecuali man, apa yang akala sudah dia makan, fa'afna lalu habis dimakan, aula bisa atau apa yang sudah dia pakai, fa'abla lalu rusak, lusuh atau rusak. Kalau pakaian lusuh, kalau barang rusak sampai nggak bisa dipakai lagi. Au tasoddaqo atau yang dia sudah sedekahkan,
famdho biha, maka dia akan terus bersama sedekahnya. Jadi menurut ajaran Islam, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang kita makan dari semua makanan yang kita bilang ini makanan, ini milikku, ini makananku, itu bukan punya kamu, kata Rasulullah, kecuali yang sudah kamu makan, kamu telan dalam mulutmu, nah itu sudah jadi milikmu, betul tuh, sudah kamu makan kok. Yang masih tersisa kamu simpan, ya, kamu simpan di lemari es, kamu simpan di dapur, kamu simpan di lemari makan. Kadang-kadang aku suka lupa Pak, dikasih orang buah, maksudku ini makannya nanti aja, aku simpan taruh di atas lemari, aku lupa Pak, terus busuk besoknya. Innalillahi wa inna ilaihi. Maksudnya ini enak nih, nanti aku makan lagi, aku simpan dulu aja. Ya. Busuk, ya sudah jadi makanannya bakteri pembusuk, rezekinya bakteri pembusuk. Ya, jadi begitu. Yang sudah kita makan itulah milik kita. Yang belum kita makan itu bukan milik kamu. Nanti bisa dimakan anak kamu, bisa dimakan istrimu, bisa dimakan kucing, bisa dimakan tikus. Sudah jadi rezekinya. Siapa yang Allah kehendaki itu dapat rezeki dari situ. Demikian juga yang kamu bilang ini pakaianku, ini jamku, ini HP-ku dan sebagainya, ya. Itu bukan milik kamu kecuali yang sudah kamu pakai sampai rusak. Makanya pakai laptop ini sampai rusak baru berhenti. Karena ada dua, ya, gantian. Ini pakai ini, nanti ini rusak, pakai yang satu lagi. Nanti rusak dua-duanya, ya beli lagi. Dikasih duit kan untuk beli. Memangnya dikasih duit untuk disimpan. Busuk nanti uangnya. Ya. Jadi saudara, kita diberi apa saja oleh Allah kalau berupa barang yang milik kita sesungguhnya adalah yang kita pakai sampai rusak. Yang kita sayang-sayang kita simpan di lemari, jarang dipakai, dipakainya kalau ada pengantinan saja, ada pesta baru kita pakai. Itu bukan milik kamu. Nanti kamu mati, kamu tinggal jadi warisan itu. Mobil, kamu punya mobil banyak, jangan disimpan mobilnya, dipakailah, gitu loh. Dipakai untuk yang baik-baik, untuk mencari kebaikan, untuk mencari pahala dengan mobil yang kamu miliki. Pakai untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan boleh sama mobil sampai dipakai untuk berbuat jahat, jangan boleh. Saya pinjam kendaramu untuk apa? Untuk ngerampok. Oh jangan, kalau yang minjem perampok jangan dikasih. Nanti kalau ada perampok tadi ketangkap polisi sampai ikut ke bawah. Ya tanya Pak Sugeng itu. Ya kan? Kalau sampean ikut andil dalam suatu perampokan, walaupun cuma punya kendaraan dipakai oleh perampok, mobil sampean disita. Siapa suruh dikasih pinjam sama perampok? Itu misalnya saja, ya. Jadi barang milik kita yang sebenarnya adalah yang kita pakai sampai rusak. Au tasaddaqah kata Nabi, atau barang yang kamu sedekahkan. Kamu punya duit, kamu sudah sedekahkan. Harta kamu yang sesungguhnya adalah yang sudah kamu sedekahkan kepada orang. Itu loh. Makanya Nabi Muhammad SAW itu Pak, orangnya tuh nggak pelit, nggak sekakar kata orang Papua, nggak pengasit kata orang sini. Ya, itu Nabi itu. Beliau kalau lagi banyak duit, sedekahnya banyak. Pernah datang harta dari Bahrain itu, harta rampasan perang atau harta fight dari Bahrain, ditaruh ditumpah di masjid ini Pak. Tumpukan uang emas, uang dinar, uang dirham, ada perhiasan, ada senjata, ada macam-macam lah, ada uang, ada macam-macam. Di masjid ditaruh habis sholat subuh. Lalu Nabi bilang apa kepada jamaah? Saudara-saudara sekalian, silakan ambil itu semaunya sampean. Oh gitu ya Nabi kita. Begitu Nabi menyuruh ambil, paman beliau yang namanya Abbas, bapaknya Ibnu Abbas, sepupunya Nabi yang kemudian terkenal dengan nama Abdullah bin Abbas atau panggilan terkenalnya Ibnu Abbas yang kemudian menjadi ahli tafsir. Itu Pak Abbas, pamannya Nabi, langsung Pak ngambil kainnya ini yang biasa untuk pakai sholat Pak Amir itu. Mana Pak Amirnya mana ini? Nah itu kain itu ditaruh di itu, ambil Pak, emas apa uang semua masukkan itu, digendong. Masih kuat aku, taruh lagi, tambahin lagi. Nabi bilang ambil sekuat-kuat kamu mau ambil, gitu Nabi bilangnya. Ada yang sarungnya ganal gitu ya, kasih sarung gini, pokoknya sampai berat. Udah cukup, aku udah keberatan, aku tambah lagi keberatan. Nah kamu pergi. Begitu Pak Nabi Muhammad SAW itu.
Masya Allah, mana ada pemimpin kayak begitu sekarang ini Pak? Mana? Gak ada. Nabi juga mengatakan, ya, dan Nabi pernah pidato, man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa meninggal dunia meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya. Waman taraka dainan, dan siapa saja yang meninggal dunia meninggalkan hutang, fa ilayya, maka menagihlah kepadaku, wa alayya, dan atas tanggunganku membayar hutang itu. Itu pemimpin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha memakmurkan rakyatnya. Kalau dapat duit banyak, beliau bagi-bagi kepada rakyatnya. Beliau tidak ngambil kecuali untuk sekedarnya saja. Beliau hanya ngambil untuk keperluan istrinya, sudah semakan untuk 3 hari sudah. Yang lainnya dikasihkan, diobral kepada rakyatnya itu. Tapi kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan hutang, Nabi bilang apa? Nagihnya kepadaku, aku yang akan membayarkan hutangnya. Itu pemimpin sejati Pak, pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin yang benar, yang sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada pemimpin seperti itu di dunia ini. Ya, yang banyak itu pemimpin, dia ketika jadi pemimpin dia berutang kemana-mana. Ya, berutang ke Amerika, berutang ke Jepang, berutang ke mungkin ke Korea, mungkin ke Cina gitu. Utang banyak untuk memakmurkan rakyatnya, ya untuk memakmurkan rakyatnya, tapi bukan seluruh rakyatnya, hanya sebagian rakyatnya aja yang makmur, itu ya. Habis itu nanti kalian yang bayar utangnya. Kalau cuma kayak gitu, aku juga bisa Pak jadi presiden, gampang aja. Aku utang, sampai yang bayarin. Nah, nyaman itu. Nah, tapi kita tidak diajari seperti itu oleh Islam ini. Bahkan Islam melarang kita berhutang. Jangan berhutang, usahakan kamu hidup tanpa hutang. Aku masih punya hutang ya Pak. Aku masih punya hutang 2 juta berapa gitu loh. 2 juta berapa. Lah yang mau yang menghutangi aku itu mau ku bayar tuh enggak mau dia. Enggak, nanti aja kena aja. Loh gimana sih? Mau dibayar enggak mau? Enggak, udah biar aja. Nanti pada waktunya aja gitu. Aku sudah enggak suka punya hutang, tapi sudah terlanjur. Waktu itu enggak ada duit ya. Jadi ya sudah. Tapi kan saya punya cadangan, yang saya punya persiapan untuk membayar hutang tadi. Jadi sampean boleh hutang kalau punya cadangan untuk membayar. Kalau tidak punya udah enggak usah hutang sudah. Kalau enggak bisa makan lapor kepada Pak Haji Agan. Nah, nih Pak Haji Agan ini, pengurus masjid ini. Nanti Pak Haji Agan kalau dia nggak bisa menyelesaikan masalah, lapor ke pengurus yang lainnya. Ini Pak Haji Wahid ada, Pak Haji Baso ada, itu ada lagi Pak Yon itu baru itu. Nah, ada lagi nanti siapa? Ya, Pak Haji Nanang, ada Pak Haji Joni, ada Pak Haji siapa lagi nih? Pak Haji Mustar. Nanti kita rundingan sini, ada orang nggak bisa makan nih gimana? Ya kita bantu kasih makan. Gitu loh Pak, tolong menolong. Jangan sampai ada yang hutang. Nah itu. Itu ajaran Islam, Pak. Nah, kembali ke sini ya. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, maka mereka mendapat petunjuk. Wa intawallahu, dan kalau mereka berpaling tidak mau beriman kepada nabi dan kepada para nabi dan kepada kitab-kitab mereka, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam perpecahan, dalam perselisihan. Maksudnya mereka dalam perselisihan atau perpecahan dari agama. Mereka sudah tidak beragama dengan benar lagi sudah, ya. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupi kamu Muhammad terhadap mereka. Ya, Allah akan mencukupi urusan kamu Muhammad dalam menghadapi mereka itu. Wa huwa samiul alim, dan Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Lalu Allah bilang, agama Islam ini saudara, tadi kan sebelumnya ayatnya berbunyi begini Pak, perhatikan ya, ayat 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bih, maka jika mereka mau beriman seperti apa yang kalian beriman dengannya. Maksudnya kalau mereka orang-orang itu pada mau beriman seperti imannya engkau Nabi Muhammad,
dan seperti imannya orang-orang yang mengikutimu, yang bersamamu itu, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Ya. Nah, ayat berikutnya bunyinya sibghatallah, itulah gemblengan Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah gemblengannya. Sibghah kalau dalam bahasa Nasrani, dalam bahasa agama Kristen ini baptis. Orang kalau masuk Kristen itu dibaptis ya, Pak Ridwan ya. Ya, dibaptis ya. Hah? Dibaptis dimatiin. Hah? Dipermatikan. Oh, dipermandikan. Walah, saya salah dengar. Dipermandikan ya. Kan dibaptis kan? Termasuk agama ini dibaptis. Nah, mulai sekarang kamu jadi orang yang beragama Kristen gitu ya. Nah, itu kalau dalam agama Nasrani namanya baptis. Kalau dalam agama Islam namanya syahadat. Ya. Jadi syahadat menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab Allah dan kepada para nabi-nabi Allah, itulah gemblengan Allah. Ya, wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik gemblengannya daripada Allah? Artinya tidak ada yang bisa menggembleng manusia seperti Allah menggembleng manusia. Menggembleng itu apa itu, bahasa Jawa itu ya, gembleng itu. Sebentar, ini kalau di kamus diartikan apa sih kalau di kamus di sini? Nih, ini di dalam kamus ini di sini sibghah baptis dalam agama Nasrani loh. Sibghah itu adalah al-millah, sama dengan ajaran atau kepercayaan. Sibghah artinya juga ad-din, agama. Sibghah artinya macam atau bentuk. Sibghah artinya warna. Nah, warna, mungkin yang lebih pas warna. Warna dari Allah. Warna yang Allah berikan kepada manusia. Ini loh, warna manusia yang diberi oleh Allah. Cetakan manusia cetakan Allah yang diberikan kepada manusia. Gemblengan yang Allah berikan kepada manusia. Manusia itu kalau sudah digembleng dengan Allah, itu menjadi manusia yang terbaik. Kalau saudara-saudara kita yang kerja di kepolisian, jadi anggota Polri itu, mereka sebelum jadi anggota Polri itu dididik di Akpol. Kalau yang tingkat yang akan jadi jenderal, yang mau menuju ke jenderal itu mestinya lewat Akpol, ya kan? Mereka dididik di Akpol. Waktu di Akpol sana dididik, digembleng dia dengan pendidikan yang luar biasa sudah. Nah, pokoknya harus nurut sama instrukturnya, sama pendidiknya itu. Digembleng, disuruh apa aja nurut dia. Nah, begitu nanti lulus jadi anggota Polri, nah ini sudah siap kerja sebagai perwira pertama. Nah, dengan pangkat apa ya? Sekarang namanya apa, Pak? Hah? Letda ya? Ibda ya? Inspektur polisi Letda kan? Letnan 2 kan? Letnan 2 kan itu tentara, Pak, untuk polisi? Hah? Ibda ya? Oh, Letnan 2. Letnan 2 ya, Letnan 1 terus kapten, ya, AKP ya. Jadi orang jadi polisi kan digembleng di akademi kepolisian. Orang mau jadi perwira TNI digembleng di Akmil sana. Orang mau menjadi aparatur pemerintah ya digembleng di STPDN sana, yang kadang-kadang dikoploki sama kakak kelasnya. Dihukum ya. Nah, itu ketika manusia sekolah, ketika orang menjalani pendidikan itu sedang digembleng. Nah, saudara, tidak ada penggemblengan yang lebih baik daripada penggemblengan Allah. Kalau Allah sudah menggembleng manusia, contohnya Nabi Muhammad SAW, itu manusia gemblengannya Allah. Bagaimana coba orang yang bernama Muhammad SAW? Oh, Masya Allah, ikhlas beliau itu. Baik sekali beliau, ya, tidak pernah mencela makanan. Masya Allah, Nabi kita tuh nggak pernah mencela makanan, Pak. Kita ini masih suka mencela. Masak, aduh kasinan, Bu, kasinan gitu. Kamu tinggal makan aja teriak-teriak lagi, bilang diam-diam kenapa sih?
bikin malu aja orang banyak dengar itu. Dia bilang, oh agak asin, kurang garamnya. Nah, gitu kan nyaman, nggak ada yang tahu itu. Wah, apalagi sambil marah-marah. Apa ini masakan asin ini, yang masak kurang ini, yang masak ini mau kepengin kawin ini. Aduh. Jadi kadang-kadang itu kayak gitu kita ini. Padahal Nabi kita tuh mengajari kita tuh jangan mencela makanan. Nabi kita itu kalau melihat makanan, kalau beliau suka beliau ambil, kalau beliau nggak suka beliau nggak mau ambil. Walaupun ditawarkan, ya terima kasih, ditaruh, nggak diambil. Dan kalau beliau sudah ngambil, dihabisin, nggak ada sisa. Nah, sampai juga harus belajar begitu. Kalau buka bersama, dilihat ini aku doyan nggak ya ini ya. Doyan, ambil, habiskan loh ya, jangan disisakan, jangan dibuang. Kalau kamu kira-kira nggak dihabiskan, ya udah nggak usah dimakan, atau satu pakai berdua. Ya, kita berdua aja ya. Aku nggak habis ini, ya kita berdua. Aku setengah kurang ya, kamu ambil satu lagi, nanti separuhnya kita berdua. Kamu makan satu setengah, aku makan separuh aja. Begitu kan bisa. Nah, atau saudara-saudara yang bikin buka puasa, kasih nasinya jangan banyak-banyak, sedikit aja, nggak habis nanti. Kecuali kalau lauknya enak, oh dijamin habis sudah. Kalau lauknya enak, kasih habis itu. Mau kasih satu mangkok ganal gitu, habis. Tapi kalau lauknya, aduh, misalnya, maaf ini tidak bermaksud menghina ya. Kalau lauknya mungkin orang kurang cocok, ya pasti nanti ada sisanya itu, pasti itu. Itu yang tukang bersihkan makanan nih, Pak Pandi mana Pak Pandi? Mana? Pak Pandi tidur. Yang suka memberikan makanan di sini ada nggak sini? Itu kalau sampean buka dus-dus itu ada sisa makanan nggak di situ? Kalau ada sisanya, sampean masih salah. Kita masih salah. Nggak boleh ada sisa. Makanya ibu-ibu kalau ngasih makanan sayur, udah nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Pokoknya orang harus bisa habis. Kalau cuma satu suapan aja, insya Allah habis. Tapi kalau satu kotak plastik itu yang itu pasti sisa itu, walaupun cuma satu iris wortel tersisa itu. Jangan. Atau kalau mau menyuguh udah kasih nggak usah berwarna-warni, kasih 1-2 warni aja, langsung habis sudah. Ya, apa misalnya soto Banjar sama nasi, dah habis itu nanti. Ya. Sop sama nasi, dah habis. Jangan macam-macam gitulah. Nah, kalau wadahnya juga gitu, wadahnya itu macam-macam tuh, asal dijamin orang yang mau kasih. Kalau orangnya nggak mau nanti sisa, sayang. Itu ya, sayang itu. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya itu tidak pernah mencela makanan, tidak pernah mencela orang beliau. Kalau saja beliau mencela orang, yang dicela bukan orangnya tapi kelakuannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya gemblengan Allah tidak ada tandingannya. Ini ayat 138. Terus ayat 139 kita lewati 140. Nah, ini lewati aja lah. Selesai. Ini masuk ke juz 2 dari surat Al-Baqarah. Ini masuk juz 2. Di sini Allah berbicara tentang kiblat. Ya, tentang kiblat ini. Ya. Nah, di sini ada ayat yang perlu dijelaskan ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, ini aja yang perlu dijelaskan. Yang di bawahnya ini tentang kiblat ini, tentang masalah kiblat. Tentang masalah kiblat enggak usah dibahas. Itu ya. Nanti itu di tempat yang lalu sudah pernah dibahas. Yang mau ditekankan di sini nih. Wa kadzalika, dan demikianlah wahai Muhammad, ja'alnakum, kami Allah telah menjadikan kalian. Ini wa kadzalika, dan begitulah Muhammad, dan demikianlah Muhammad, yaitu maksudnya kama akramnakum, sebagaimana kami telah memuliakan kalian wahai Muhammad dan pengikutnya, bidini Ibrahim, dengan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu al-Islam. Agamanya Nabi Ibrahim adalah Islam. Wa kiblatuhu, dan kami juga telah menjadikan kiblatmu sama dengan kiblatnya Nabi Ibrahim.
Makanya Nabi Muhammad SAW kiblatnya adalah Ka'bah Mekah, tempat di mana ada kiblat, ada Ka'bah. Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim. Ya, kiblatnya Nabi Ibrahim sama dengan kiblatnya Nabi Muhammad. Wakadzalika dan demikianlah wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memuliakan kalian dengan agama Ibrahim yaitu Islam, dan telah menjadikan kiblatnya Ibrahim sebagai kiblat kalian, ja'alnakum, kami menjadikan kalian juga ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan. Wasaton itu memang secara terjemah harfiah itu artinya pertengahan. Memang Pak, artinya pertengahan. Ya. Jadi wasato itu artinya pertengahan. Ya, berapa yang tadi ini? 143. Ya. Kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan. Apa maksudnya umat yang pertengahan? Apa maksudnya? Itu di Al-Quran di halaman berapa tuh? Surat Al-Baqarah ayat 135. Hah? 22. Nah ini ya, ayat 143. Nih terjemahan Al-Quran Kementerian Agama itu begini. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Apa itu umat pertengahan? Ada keterangan di bawah itu nomor 48 di catatan kakinya di footnote. Nah, umat yang adil, yang tidak berat sebelah baik ke dunia maupun ke akhirat, tapi seimbang antara keduanya. Ini tafsir Kementerian Agama RI. Ya. Jadi umat Islam itu adalah umat yang pertengahan, umat yang adil. Pertengahan artinya tidak terlalu rakus kepada dunia, juga tidak terlalu amat sangat mikirin akhirat terus sampai tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawi sama sekali. Itu tafsir, itu baru satu tafsir Pak. Sama itu rupa-rupanya mengambil dari tafsir Jalalain ini ya, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas ya. Ini ayat berapa tadi? 143 ya, betul ya? 143. Nih. Ja'alnakum ummatan wasata, kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan, adlan, yaitu umat yang adil. Jadi yang benar itu tafsirnya adalah umat Islam ini umat yang adil. Mestinya kita jadi umat yang adil, tidak zalim. Gitu loh. Adil itu tidak zalim. Adil itu lawan katanya itu zalim. Kalau orang zalim dia tidak adil. Kalau orang adil dia tidak zalim. Itu yang betul tuh begitu. Tidak seperti yang tadi itu. Di tengah-tengah, tidak cenderung kepada dunia, tidak cenderung kepada akhirat, tapi di tengah-tengah, seimbang. Enggak benar juga kayak gitu. Kita tidak diajari oleh agama Islam untuk menjadi umat yang seimbang antara dunia dan akhirat. Tidak. Mementingkan akhirat lebih daripada dunia. Cenderung kepada akhirat. Jadi semua yang kita kerjakan, kita arahkan ke akhirat. Itu ajaran Islam. Dunia ini kita cari untuk akhirat, gitu loh Pak. Kita cari uang untuk apa? Untuk keperluan kita di akhirat. Nanti di akhirat kita akan dapat apa? Oh, dapat tempat tinggal bagus di sana, dapat surga beserta segala kenikmatannya. Nah, itu harus kamu bayar. Dengan apa? Dengan amal perbuatan kamu. Itu loh. Tilkal jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang akan diwariskan dia kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi di dunia ini kamu mengerjakan sesuatu, nanti upahnya di akhirat berupa surga. Makanya kita cari duit untuk apa? Untuk makan. Makan itu ibadah. Karena Allah menyuruh kita makan, untuk minum, untuk ngasih nafkah kepada istri, untuk ngasih makan kepada anak, istri dan sebagainya. Jadi kita mencari dunia untuk akhirat.
Apapun yang kita cari sudah. Kita sekolah juga untuk mencari akhirat, mestinya begitu. Kita dapat jabatan, kita gunakan jabatan kita untuk cari akhirat gitu loh. Jangan untuk bikin susah orang. Sampean mentang-mentang jadi pejabat yang berkuasa, bikin keputusan enak aja. Tidak boleh mudik mulai tanggal 5 Mei sampai tanggal berapa itu? 17 Mei. Sekarang diperpanjang, Pak. Gak boleh mudik mulai tanggal 22 April sampai tanggal 25 Mei. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa bikin seseorang sih, Pak? Sampai ada orang ketangkap polisi ditanya, kamu kemana? Mau mudik? Gak boleh. Lah kenapa, Pak? Lah ini kan dilarang mudik. Loh, ini kan belum tanggalan. Ini kan belum tanggal larangan, Pak. Oh iya, sudah, kamu pergi dulu. Terus orang yang ditangkap polisi sempat tanya, Pak, kenapa sih Pak mudiknya dibatasi tanggalnya antara 5 Mei sampai 17 Mei, kenapa sih Pak? Apakah 5 Mei sampai 17 Mei itu virus coronanya pada berkeliaran, lalu yang sebelumnya mereka pada cuti gitu Pak? Gitu. Marah ini. Kami ini macam-macam aja tanya-tanya itu. Lah ya kami tanya, kenapa larangan kok diatur-atur gitu loh Pak? Kenapa yang dibolehkan sebelum itu yang dilarang antara ini? Apa di antara tanggal 5 Mei sampai 17 Mei itu banyak virus corona gitu Pak. Jadi sehingga kita tidak boleh mudik. Terus kalau di luar tanggal itu pada kemana mereka? Jadi saudara, aduh, mudah-mudahan nih anaknya Pak Hendri ini nggak ada kendala apa-apa nih. Allahumma yassir lahum wa la tu'assir alaihim. Astagfirullah. Aku khawatir nanti disuruh balik. Mau kemana kamu? Pulang ke sampai? Tidak boleh. Kacau itu nanti itu. Doakan ya, ibunya, bapaknya ada, bapaknya. Doakan, berdoa, minta sama Allah, ya Allah, jangan halangi anak saya ya Allah oleh orang-orang itu supaya balik ke Sampit ya Allah. Pulangnya boleh dihalangi itu. Baliknya ke Solo boleh dihalangi, panjang-panjangnya nggak apa-apa. Ya. Tapi baliknya ke sini jangan ya Allah gitu. Karena sudah rindu kampung halaman nih. Masa mau pulang kampung halaman nggak boleh. Sekarang harus pakai PCR lagi, Masya Allah. Itu 900.000 paling murah Pak. 1,2 juta kalau mau cepat. Satu kali periksa 1,2 juta. Ini nih benar-benar karena corona atau karena orang mau cari duit ini? Saya jadi curiga ini. Astagfirullah. Aduh ya Allah ya Rahman. Tapi kita nggak boleh menuduh soalnya, nggak boleh ya. Tapi kok, nggak tahu lah itu. Pokoknya itu kalau sampean jadi pejabat jangan bikin susah rakyat, itu aja sudah, itu ajaran Islam. Masya Allah. Gembirakan rakyat sampean, bahagiakan mereka. Sampean akan dipilih tanpa dibayar. Gak usah pakai keluar duit banyak, sampean akan dipilih terus sampai jadi presiden seumur hidup. Bukan cuma 3 periode, seumur hidup sudah. Kalau rakyat ini dibahagiakan, ya. Ada kembali ke sini Pak. Kami jadikan kalian sebagai umat yang adil litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian nanti di akhirat menjadi saksi-saksi ya kepada para nabi, 'alan nas, di antara kepada manusia, wa yakunar rasulu, dan supaya rasul itu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum, kepada kalian, syahidan, akan menjadi saksi. Nah, ini selesai. Kemudian ayat 144 ini tentang kiblat, ayat 145 ini juga masih tentang kiblat ya. Kemudian ayat 146 ini juga tentang kiblat. Nah, ini pernyataan Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, kebenaran itu adalah min rabbika, yang berasal dari Tuhan kamu. Fala takunanna, maka jangan sekali-kali kalian menjadi minal mumtarin, dari golongan orang-orang yang ragu-ragu. Maksudnya, kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang firman Tuhan, kamu harus ingat dan kamu harus tahu dan harus ingat bahwa firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Allah itulah kebenaran.
Kalau kamu sudah dengar apa firman Tuhan, apa kata Tuhan, itu yang kamu ikuti. Kalau ada manusia berkata lain dengan firman Tuhan, tinggalkan perkataan manusia, ikuti firman Tuhan. Gitu loh Pak. Ya. Tuh, ini ayat 147, 148. Kita lewati 149 tentang kiblat juga, 151 ini tentang Nabi Ibrahim. Nah, pada ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, maka ingatlah kalian semua kepadaku. Allah menyuruh kita semua ingat kepada Allah. Ini perintah Allah kepada kita ini Pak. Allah menyuruh kita ingat kepadanya. Kenapa? Kalau kalian semua ingat kepadaku, bagaimana caranya ingat kepada Allah? Bittaati, dengan berbuat ketaatan. Apa perintah Allah? Kamu laksanakan. Apa larangan Allah? Tinggalkan. Itu namanya ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah itu bukan hanya dengan berzikir, tapi kita mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu juga ingat kepada Allah itu. Ya, fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Maksudnya kalau kamu mau ingat kepada aku, kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahku dan meninggalkan laranganku, aku akan ingat kepada kalian semua. Dengan apa? Bil jannati, dengan surga yang aku siapkan untuk tempat tinggal kamu nanti. Itu maksudnya begitu. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, berterima kasihlah kalian kepadaku. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah cuma dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Buka puasa, alhamdulillahirabbil alamin, walaupun cuma 1 biji kurma. Itu kalau pas saya lagi praktek, pasiennya sampai 30 gitu nggak bisa, aku maghrib selesai itu nggak bisa, walaupun sudah ku awali 3:30 mulai, nggak bisa selesai maghrib, nggak bisa. Udah ku kebut juga sampai orang tanya apa sakitnya Bu, langsung tidur suntik. Apalagi kalau nggak gitu nggak selesai, nggak ada wawancara, pokoknya sakitnya apa, sebelah mana kamu, sudah diagnosanya sudah ada di sini sudah. Nah, jadi tinggal kasih obat suntik. Kayak apa Ajib Wahid juga gitu kan, Pak Wahid ya. Sakitnya apa banyak? Mas, tidur sana, suntik jus, kasih obat. Udah kerjaannya itu ya, seperti tukang tambal ban nambal cepat ya, seperti penjahit jahit cepat gitu. Udah pekerjaannya kok. Jadi nggak ada wawancara, ada orang mau bicara sebentar, nggak ada bicara sebentar, besok aja. Ini saya mau buka puasa ini cepat apa? Udah kekebut gitu, tetap aja nggak bisa Pak. Akhirnya apa? Ya cuma buka puasa pakai 1 butir kurma. Kurma itu pun kurma keras pula itu. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Adanya begitu di situ, ya sudah tetap dinikmati aja, disediain orang kok. Itu bersyukur kepada Allah, ada yang mau ngasih itu. Enggak tahu dari mana itu kurmanya, itu yang ngasih siapa juga enggak tahu aku. Di Kimia Farma itu dikasih air ke aqua gratis. Ya dapat pahala itu yang ngasih itu ya. Ya, tapi Pak, herannya Pak, walaupun buka cuma 1 biji kurma saja Pak, sampai selesai tarawih enggak lapar tuh Pak. Masya Allah. Sampai selesai tarawih enggak apa, cuma ngantuk Pak. Jadi kembali ke sini ya Pak ya. Kita disuruh bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang kita terima dari Allah, disyukuri, diterima kasihi. Apalagi kalau nikmatnya besar, Masya Allah. Di antara manusia ini kan ada Pak yang kerjanya santai aja Pak, cuma duduk-duduk gitu. Duitnya datang sendiri Pak. Kalau aku nggak duduk Pak, kerja aku dan pakai resiko loh itu. Kadang-kadang aku nyuntik orangnya nggak tahan, siup Pak. Paling takut itu kalau aku siup itu. Pernah tuh 2 kali Pak aku nyuntik orang tuh siup langsung gelebak, jatuh Pak. Dia ketubuk, suara apa itu? Aku lihat, ini Bang baru keluar. Iya. Aku pegang nadinya, masih ada, alhamdulillah, nggak mati ini. Langsung ku bawa ke rumah sakit, ke UGD. Untung UGD-nya deket ya. Jadi langsung ku bawa ke UGD. Pasiennya juga suruh tunggu dulu. Tolong pasang infus, kasih oksigen, tensi, awasi ya. Nah, kasih obat ini. Nanti habis itu lapor aku. Belum selesai praktek dia udah bangun, turun, keluar, pulang.
Alhamdulillah. Makanya kepada saudara-saudara yang mau nyuntik, kita diajari oleh Rasulullah SAW. Kalau mau nyuntik dibaca doanya. Ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca 10 kali kalau bisa. Kalau enggak ya Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la syifaan ila syifau. Sambil ngomel-ngomel gitu, kucuntikin jus. Nah, selesai. Maksudnya sambil kumat kamit gitu loh. Berdoa bukan ngomel-ngomel. Kumat kamit. Jadi saudara, kalau kita dapat nikmat Allah, disyukuri walaupun itu cuma sedikit nikmatnya. Apalagi kalau nikmatnya banyak. Kemudian perintah bersyukur diiringi dengan larangan wala takfuruni, dan janganlah kalian mengkufuri nikmatku. Nah, ini perintah dari Allah. Terus yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian semua, bis-sabri, dengan sabar, was-salati, dan dengan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, menyertai, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Maksud ayat ini, hei orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan, minta tolong untuk apa? Ala adai faraidillah. Minta tolong untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah, wa tarkil ma'asi, dan minta tolong untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, dengan apa? Bisobri, dengan bersikap sabar. Minta tolong, ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Saya kok mau melepaskan rokok ini, saya susah sekali ya Allah. Tolong ya Allah. Ini rokok ini selalu melekat di mulutku terus ini ya Allah. Tolong lepaskan ini ya Allah. Rasanya kok berat sekali meninggalkan rokok itu ya Allah. Dengan sabar. Sabar. Sabar apa? Berat, meninggalkan rokok itu berat. Tapi kalau sampean sabar, berhasil. Ya, saya punya kawan ngaji, seorang kaya raya dia, perokok berat dia. Ngaji sama guru saya, Kiai Haji Mudakir. Beliau masih hidup, sampai sekarang masih menjadi guru saya. Saya ngaji dengan beliau. Saya masih mahasiswa, dia sudah jadi pengusaha besar, sugih. Tapi ngerokok kuat sekali dia. Begitu dapat nasihat dari Ustadz bahwa suruh melepas rokok, aduh berat sekali dia. Terus gimana caranya Ustadz untuk berhenti ngerokok? Bagaimana Ustadz caranya? Bapak, kalau beli rokok berapa harganya? Sekian kan. Nah sekarang uang rokok itu pakai untuk beli kaset tape recorder zaman dulu itu loh Pak. Yang pita itu loh Pak. Nah sama belikan itu, pakai untuk ngerekam pengajian ini. Betul Pak. Mulai besoknya dia beli kaset, taruh di mejanya si gurunya ini sama tape recorder kecil, direkam. Sampai banyak itu, satu gudang itu Pak kaset. Dalam rangka mengganti rokoknya dengan kaset. Nah sekarang jadi warisan itu. Itu berhenti betul beliau itu. Masya Allah. Tapi akhirnya beliau kena stroke juga Pak. Kena stroke juga. Karena memang perokok itu Pak, ujung-ujungnya kalau tidak serangan jantung, stroke atau impoten. Nah, tapi yang impoten jarang ya Pak Sugeng ya, jarang ya. Yang banyak itu stroke sama serangan jantung atau yang lainnya itu. Ujung-ujungnya itu. Tapi karena Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, banyak yang selamat Pak. Makanya banyak dokter perokok tapi nggak apa-apa. Itu yang bikin orang tambah nggak apa-apa ngerokok, dokternya juga ngerokok kok gitu. Repot jadinya aku ini. Ya, udah sampai sini aja dulu ya. Jadi kita disuruh sabar itu aja. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah, ya, meninggalkan larangan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah akan menolong orang-orang yang mau bersabar.
Ya, sekian aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.